Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah wa sayyidina habibina sayyidina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa nadhari ani darajati bil jannah wa yafawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fadihim wa rakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yadawfana ala millatihim ويأتون في زمرته بالعافية سلامة ثم الفاتحة الكتاب حضرة الشيخ السيد عبد الله محمد يوسف السنوسي ثم إلى سبيل الله ثم إبراهيم البيجري ثم إلى حضرة الوالد الحي عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإثبات على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ala musannifil kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa kadha yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu an mumkinin ma wa ijadu syai'in al-'alam ma'a faraghatin li wujudihi ay adami iradatihi lahu ta'ala au ma'a duhuli awil ghaflati. Sampai pada pembahasan mustahil Allah bersifat ajaz. Yang lalu sudah kita bahas tentang mustahilnya Allah ta'addud. Mustahilnya Allah tidak bersifat esa, baik pada zatnya, pada sifatnya, ataupun pada perbuatannya. Terus kita lanjut, mustahil Allah bersifat ajaz atau lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu. Adapun ini itu syuru'un, memulai fi adati sifatil ma'ani, di dalam lawan-lawannya sifat ma'ani. Wa taqabulu, adapun perbandingan bainal ajzi, antara ajaz wal qudrati dan sifat qudrah, itu min taqabuli didaini, termasuk daripada perbandingan dua sesuatu yang berlawanan indah ahli sunnah, menurut ahli sunnah. Wa min taqabul adami, dan termasuk dari perbandingan Adam wal malakah, dan malakah indal mu'tazilah, menurut mu'tazilah. Li'anal ajza, karena sungguhnya ajaz indah ahli sunnah, menurut ahli sunnah, itu amrun wujudiyun, karena yang wujudi. Yudadu, yang berlawanan al-qudrata, pada sifat kudrat. Wa indal mu'tazilah, menurut mu'tazilah, itu adamul qudrati, adamul qudrah, tidak adamul qudrah amma dari perkara min sya'nihi, dari yang
tingkahnya perkara itu ayakuna qadiran, adanya perkara tersebut bersifat qadir, perkara yang mampu. Wa wajjahu, dan memberi alasan ulama al-awwala pada perkara yang awal, fi syahidi, di dalam kenyataannya. A'ni, artinya maksud saya al-hadisa, perkara yang baru. Bi anna, kesungguhnya fi zamani, di dalam zaman, maknan, ada sifat la yujadu, yang tidak ditemu, fil mamnu'i, di dalam perkara yang dicegah, minal qiyami, dari qiyam. Fizumani. Fizumani. Yang terikat. Fizumani, di dalam perkara yang terikat. Zuman apa? Bukan zaman. Zaman. Orang yang terikat, lumpuh. Samin. Hah? Fil mamnu, maknan la yujadu fil mamnu minal qiyam. Ma'astirokihima, bersamaan bersekutuannya zuman dan qiyam, fi adamu tamakuni, di dalam tidak adanya tamakun, minhu, darinya. Ajaz mulai masuk dalam pembahasan lawan dari sifat ma'ani. Yang kemarin yang kita bahas adalah lawan-lawan dari sifatnya salbiyah dan nafsiyah. Maka takobul, adepan antara ajaz dan kudrat, itu minta qabuli didain inda ahlu sunnah wal jamaah. Kata ahlu sunnah, kudrat dan ajaz itu zid, lawan. Lawan tarifnya apa? Tarifnya lawan itu apa? Bisa ada dua-duanya, tidak bisa ada dua-duanya, dan tapi bisa tidak ada dua-duanya. Gitu. Lawannya zid, namanya zid, tarifnya zid. Zid itu sesuatu yang tidak bisa ada keduanya bersama, tapi keduanya bisa hilang bersama, gitu. Namanya zid. Kayak contohnya tembok. Tembok itu punya sifat kuasa enggak? Tembok atau ini meja punya sifat kuasa apa enggak? Hah? Lemah? Ya enggak, bukan terus oh tembok ini mah barang yang lemah, enggak bisa. Tembok ini ya lemah yang enggak, kuasa yang enggak, bisa enggak ada dua-duanya, gitu loh. Jadi pada sebuah wujud keduanya itu bisa hilang. Tapi kalau keduanya kumpul pada satu wujud mustahil. Itu namanya zid. Maka dari sunnah ajaz itu adalah zidnya kudrat. Maka mustahil Allah itu bersifat ajaz. Karena sudah dibuktikan. Nanti kita akan buktikan wajibnya Allah bersifat kudrat, berarti mustahil bersifat ajaz, karena nggak mungkin kumpul keduanya. Tapi indah Mu'tazilah itu namanya adam wal malakah. Adam wal malakah itu kayak contohnya sama kayak tadi, tidak memiliki sesuatu, adam sesuatu, tapi memiliki sesuatu. Nah, yang bisa memiliki itu siapa? Ya yang dasarnya dia bisa bersifat itu seharusnya. Kayak contohnya tembok itu melihat apa enggak? Tembok enggak melihat, berarti buta dong. Ya enggak juga, karena
dia nggak bisa malakatul sama, nggak bisa malakatul basor gitu loh. Tembok itu nggak bisa memiliki sifat basor, hingga nggak bisa pula memiliki sifat buta. Kalau dia bisa memiliki sifat buta, berarti juga bisa memiliki sifat basor pada satu waktu yang lain gitu loh. Tapi apa, keduanya itu yang nggak bisa kumpul bersamaan. Cuman Mu'tazilah nggak mengatakan itu sebagai wid, karena Mu'tazilah menganggap ajaz itu atau kudrat itu tidak ada pada Allah, tapi Allah memiliki qadirah, gitu yang aneh nih. Kudratnya nggak punya, tapi qadironnya punya. Padahal qadiron dan kudrat itu kelaziman. Kalau ada kudrat, ya pasti ada qadiron. Indah Ahlussunnah demikian. Nggak mungkin ada sifat kudrat tanpa sifat qadiron, gitu loh. Qadiron dan kudrat indah Ahlussunnah bukan adam wal malakah, tapi satu kelaziman, perkara yang wajib, nggak bisa dipisahkan. Ya. Indah Mu'tazilah dianggap sebagai adam wal malakah, gitu loh. Jadi berarti kalau begitu aslinya wujud itu bisa kudrat, gitu loh, maksudnya begitu. Mu'tazilah begitu, wujudnya Allah itu bisa kudrat, tapi Allah nggak bersifat kudrat, bersifatnya qadirah. Kayak ada orang disebut bisu. Kenapa? Berarti Adam ngomong, gitu loh. Adam ngomong, tapi yang dimiliki dia bisu. Kenapa? Pada dasarnya orang itu bisa aja ngomong, cuma dia nggak bisa ngomong, maka disebut Adam ngomong, gitu loh. Terus malakatul bisu, gitu. Jadi sesuatu yang Adam wal malakah itu perkara yang sebenarnya kayak zid juga, gitu loh. Sesuatu yang disebutkan itu hanya disebut dia memiliki satu sifat, tapi nggak memiliki lawannya sifat itu. Tapi perkaranya aslinya bisa saja pada dia, gitu kan? Nah, Allah kata Mu'tazilah sebenarnya ya bisa aja punya sifat kudrat, gitu. Tapi nggak ada kudrat itu pada Allah, adanya sifat qadirah. Nah, ini yang aneh nih. Berarti dia menafikan sifat kudrat pada Allah, tapi menisbatkan sifat qadiron pada Allah. Yang qadir itu apa? Yang qadir itu zatnya. Lah orang kayak Mu'tazilah ini bagaimana hukumnya? Hukumnya bid'ah. Hukumnya fasik. Kenapa fasik? Dia tidak menerima apa yang jadi ijma'nya para ulama. Menurut kayak sini. Kalau dia nggak terima ijma'nya ulama, berarti dia ingkar apa yang disepakati ahlu sunnah wal jamaah. Berarti Mu'tazilah bukan kelompok ahlu sunnah wal jamaah, gitu loh. Maka jumhur mengatakan Mu'tazilah nggak kafir, tapi bukan ahlu sunnah, gitu. Kenapa? Karena mengingkari apa yang disepakati ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah menyepakati Allah itu wajib bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan itu sepakat tuh ahli sunnah tuh. Adapun qadiran muridan itu sesuatu yang sudah nas dari Al-Quran. Kalau kudrat di Quran nggak ada nih, iradah di Quran nggak ada, ilmu di Quran nggak ada. Tapi ulama Ahlussunnah menyepakati Allah wajib bersifat itu. Nah, Mu'tazilah menolak adanya sifat kudrat. Apa alasannya? Kalau Allah qadiron karena kudrat, berarti sama kayak hawadis. Hawadis itu juga qadiron karena adanya sifat kudrat. Alim karena adanya ilmu. Lah Allah kan mukhalafah, gitu.
Nah, karena mukhalafah berarti Allah itu qadiron bila kudrat. Gitu. Dan alasan tidak boleh sama keadaannya Allah dengan makhluk, dengan hawadis. Nah, biar nggak sama gimana? Dibuang sifat kudrat, ditetapkan sifat qadiron. Ini pemikiran yang ekstrim gitu. Pemikiran yang berbahaya. Hanya untuk mengatakan Allah itu tidak sama dengan makhluk, harus membuang salah satu sifat. Ini bahaya. Sama aja begini gambarannya. Ente punya sepatu, sepatunya kekecilan. Biar pas gimana? Hah? Tuker sama apa? Hah? Ditukar yang apa? Yang ukurannya gede gitu. Ditukar yang ukurannya pas. Fadil aja tahu ya. Mu'tazilah kan bangetan. Orang punya sepatu kekecilan, biar pas gimana? Ditukar sama yang gede. Kata Mu'tazilah enggak, biar pas dipotong jarinya. Kan ekstrim gitu juga. Biar ukurannya pas. Lah, Allah itu kudrat, makhluk juga kudrat, kan nggak boleh sama nih. Biar nggak sama gimana? Jangan dibuang sifatnya mestinya dong. Biar nggak sama, dicari pengertian yang bisa sesuai dengan Allah, sesuai dengan makhluk itu dong. Ditukar maknanya gitu mestinya. Jangan dibuang sifatnya. Mu'tazilah malah dibuang sifatnya, bukan ditukar maknanya. Lah yang pintar kan nggak begitu. Oh, Allah itu kudrat, makhluk kudrat, berarti nggak boleh sama dong. Oh iya, biar nggak sama gimana? Maknanya nggak boleh sama. Walaupun namanya sama-sama kudrat. Allah berilmu, makhluk berilmu. Terus gimana? Maknanya beda. Ilmu pada Allah dan ilmu pada, jangan, oh kalau begitu Allah nggak boleh berilmu. Nah, kok dibuang sifatnya? Ini berbahaya. Ini pemikiran yang ekstrim ini. Cara mikir yang bahaya bagi pemikiran seseorang. Makanya Mu'tazilah dikatakan dia bukan lagi paham Ahlussunnah wal Jamaah, keluar dari kelompoknya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka memaknai Adam wal Malakah, mestinya Adam wal Malakah itu nggak punya kudrat, punya ajiz, boleh nih. Kalau kita mau memaknai kudrat dan ajiz itu Adam wal Malakah, boleh gitu loh. Tapi maknanya tidak adanya kudrat, adanya sifat ajiz, boleh gitu loh. Tapi Mu'tazilah enggak, menganggap tidak ada kudrat, adanya qadiron. Ini pemikiran yang fatal gitu loh. Berarti enggak ada membuang satu sifatnya Allah. Allah itu mustahil ajizan. Berarti nanti Allah itu lawannya dari qadiran ajizan. Allah itu ajizan, mustahil ajizan kata dia. Kata orang-orang Mu'tazilah. Karena enggak adanya ajiz, adanya ajizan yang mustahil bagi Allah. Terus indah Ahlussunnah yang namanya kudrat itu amrun wujudi. Kan dzat itu kan ta'rifnya harus dua-duanya wujudi. Berarti kudrat dan ajiz dua-duanya wujudi, maka disebut sebagai dzat. Indah Mu'tazilah adamu kudrah amma min sya'nihi ayyakuna qadiron. Ini paham orang Mu'tazilah. Berarti dia menolak adanya sifat kudrat bagi Allah. Wa wujul awal, maka pendapat yang pertama dari Ahlussunnah fi syahid, sesuai dengan apa yang kita lihat dalam kenyataannya pada yang terjadi pada hawa
hawadis. Apa pada hawadis? Digambarkan bi'ana fi zumani, ya. Zaman. Hah? Tapi zaman tapi artinya Terikat. enggak cacat. Cacat, ya. Fi zamani, orang yang cacat, makna la yujadu fi mamnu'in minal qiyam. Orang yang cacat dia nggak bisa berdiri. Cacat, zamin. Ya. Fi zamini, orang yang cacat nggak bisa berdiri, ma istiraki huma fi adami tamakkuni anhu. Dia keadaannya sama dengan orang itu, cacat itu sama dengan orang itu nggak punya kemampuan bisyahid. Padahal yang namanya orang cacat aslinya kan bisa saja dia punya kemampuan. Berarti kayak tidak memiliki kemampuan tapi memiliki kecacatan gitu. Mau diomong Adam wal malakah boleh, mau disebut Did juga boleh. Kalau Adam wal malakah indah ahli sunnah bisa dipahami demikian nih gitu. Orang yang cacat itu contohnya apa? Orang lumpuh deh. Orang lumpuh itu kan aslinya bisa saja kalau nggak lumpuh dia bisa bergerak. Tapi ketika dia lumpuh nggak bisa bergerak gitu loh. Berarti kalau disebut Adam wal malakah, ya ini contoh yang bagus yaitu gitu loh. Bukan menghilangkan kudrat, menetapkan qadiron gitu loh. Orang yang cacat itu dia lemah atau dia nggak bisa melakukan sesuatu. Dalam keadaan demikian aslinya dia itu kalau nggak cacat ya bisa melakukan sesuatu. Ini yang harus dipahami dalam pemahaman Ahlussunnah demikian. Jangan terus membuang salah satu sifat dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemahaman yang bahaya kalau begitu, pemahaman yang keluar dari jalur Ahlussunnah wal Jamaah. Terus Qauluhu an mumkinin ma, artinya an ayyi mumkinin, dari mana-mana perkara mungkin, karena ada si mungkin. Fama, maka adapun lafal ma itu ismiyatun, isim, sifatun menjadi sifat li mumkinin pada mungkin, lafal mungkin. Ata mendatangkan musannif biha dengan ma lidilalati untuk menunjukkan alal umumi atas makna umum fil mumkini di dalam mungkin. Fayashmulu maka mencakup sima jami al mumkinat pada semua mumkinat. Kakhalqi samai seperti penciptaan langit wal ardi wal jannah wan nar. Wa ijadi misli hadal alam dan mewujudkan semisal alam ini. Wa ahsan dan lebih bagus minhu darinya. Mustahil Allah itu ajiz an mumkinin ma, dari menciptakan segala apapun yang namanya perkara mungkin. Allah itu wajib kuasa menciptakan segala yang mungkin terjadi. Nah, andai ada perkara mungkin kok Allah nggak bisa bikin, namanya ajiz gitu. Bukan perkara wajib dan mustahil. Kalau ada wajib dan mustahil Allah nggak bisa bikin, ya bukan ajiz gitu. Yang disebut ajiz kalau ada perkara mungkin Allah nggak bisa bikin, maka namanya ajiz. Mungkin itu apa? Perkara yang seimbang antara adanya dan namanya mungkin. Nah kalau wajib itu hanya nerima salah satu, ada doang. Mustahil cuma nerima satu, tiada doang. Kalau mungkin bisa menerima keduanya, gitu loh. Maka inilah barang yang bisa diciptakan. Selagi perkaranya mungkin, apapun juga Allah bisa menciptakan. Andai
ada salah satu mungkin kok Allah nggak bisa bikin, berarti dia termasuk mungkin apa? Langit, bumi, surga, neraka. Bahkan termasuk menciptakan alam yang lebih bagus dari alam ini gitu loh. Allah menciptakan dunia yang lebih bagus dari dunia ini, maksudnya apa? Mungkin. Kayak apa? Tanahnya dari emas, tumbuhannya dari berlian-berlian. Itu berarti dunia yang lebih bagus dari dunia yang sekarang, mungkin gitu loh. Kita kan udah bicara mungkin itu kalau sesuatu itu bisa diimajinasikan, bisa divisualkan, berarti itu mungkin terjadi. Dunia yang lebih bagus dari alam ini, ya mungkin aja kamu bayangkan, coba kamu bayangkan. Jadi kamu imajinasikan, oh bikin dunia yang lebih indah dari alam ini yang begini. Allah mampu menciptakan selagi itu perkara mungkin. Terus Walihada, karena ini u'turidha i'taradha menentang sapa al-Baqai Imam al-Baqai al-Ghazali atas Imam Ghazali fi qalihi dalam ucapan Imam Ghazali laisa fil imkan abda'u mimakan bi anna sungguhnya fi di dalam ucapan Imam Ghazali nisbatal ajzi menghubungkan lemah ilahi kepada Allah Ta'ala. Lakin tetapi ujiba dijawab anhu dari Imam Ghazali bi annal murada sesungguhnya dikehendaki annahu sesungguhnya la yumkinu tidak mungkin apa ayujida menciptakan Allah abda'a lebih indah min hadal alami dari inilah alam li adami ta'alluqil qudratillah karena tidak ada ta'alluqnya sifat kudrahnya Allah wa iradatihi dan iradahnya Allah bi ijadihi dengan mewujudkan si alam. Walau sya'a seandainya menghendaki Allah Ta'ala li aujada untuk mewujudkan abda'a perkara yang lebih bagus minhu dari alam ini falaisa maka tidaklah fi kalamihi di dalam ucap Imam Ghazali ma perkara yak tadi yang menentang nisbatal ajzi pada menghubungkan ajaz ilahi pada Allah Ta'ala kama seperti perkara tawahamahu yang salah paham padanya sab al-Baqai Imam Baqai fa'turidah maka fa'taradha maka menentang al-Baqai alaihi atas Imam Ghazali. Ada pendapat Imam Ghazali mau begini, laisa fil imkan abda'a mimakan. Enggak mungkin, tidak ada kemungkinan mengganti dunia ini dengan yang lebih bagus. Allah itu enggak mungkin mengganti dunia ini dengan yang lebih bagus gitu. Kata Imam Baqai, loh kok begitu, kan Allah mungkin aja, Allah bisa kan mengganti dunia dengan yang lebih bagus. Kok Imam Ghazali ngomong Allah itu nggak mungkin mengganti dunia dengan yang lebih bagus. Sama aja begini, Allah itu nggak mungkin menjadikan persamaan di dunia. Perkara yang sama itu nggak mungkin diciptakan sama Allah. Kenapa? Karena Allah mau bikinnya beda gitu. Coba, ada nggak di antara sidik jarinya manusia yang sama? Bahkan sekarang nggak cuma sidik jari. Sekarang itu apa namanya sensor pakainya apa? Mata, kornea. Nanti kalau orang-orang canggih sekarang, kalau mau masuk ke hotel, ke rumahnya, buka berangkas, pakainya matanya. Karena berarti mata sedunia nggak ada yang sama, gitu loh. Emangnya Allah nggak bisa bikin sama? Ya bisa aja, tapi Allah maunya bikin beda, gitu loh. Bukan Allah nggak bisa bikin sama. Kalau bisa bikin satu, bikin dua, lah ya gampang, bikin satu bisa, mau bikin 10 ya bisa. Artinya yang nggak ada contohnya aja Allah bisa bikin. Apalagi ada contohnya, bikinnya begini bisa nggak? Lah ini nggak ada contohnya, saya bisa bikin. Apalagi udah ada, ya bisa bikin berapa aja. Tapi Allah nggak mau bikin, gitu loh.
Di Quran Allah mengatakan kalau Allah mau akan kujadikan manusia dalam keadaan sama, iman semua. Ini contoh Qurannya nih. Tapi Allah nggak bikin itu. Berarti manusia iman semua itu nggak diciptakan. Itu loh. Nah Imam Ghazali begitu. Allah itu nggak akan menciptakan yang lebih baik dari dunia. Ini kenapa? Nah, maunya bikin begini, gitu loh. Tapi kalau Allah mau, ya bisa aja. Karena bikin dunia yang lebih baik dari ini itu hal yang mungkin saja terjadi, gitu loh. Jadi Imam salah paham atas yang dimaksud Imam Ghazali. Kenapa? Karena irodahnya Allah maunya bikin alam begini. Nanti kalau kiamat dunia ini diganti, dihapus, diciptakan yang lebih baik kayak surga, ya boleh saja gitu loh. Buktinya surga lebih bagus daripada dunia. Manusia akan tinggal di sana nanti. Berarti Allah bisa menciptakan tempat yang lebih bagus dari kalau Allah mau, gitu maksudnya. Jadi selagi itu perkaranya mungkin, tetap perkara itu bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang mustahil. Ini banyak orang salah paham nih. Kalau mustahil nggak bisa diciptakan, wajib juga nggak diciptakan. Nah, wajib yang nggak diciptakan itu, ini beresin nih, yang ta'rifnya layak balul intifa, gitu. Sesuatu yang nggak pernah tiada. Berarti barangnya apa? Ada. Nah, sesuatu yang ada ini yang nggak perlu dibikin. Beda dengan ta'rif yang makna ta'rifnya layak balul infikat, kayak menempatnya jirim gitu, makodirnya pada jirim, sifat pada jirim, sidik pada nabi. Itu maknanya tidak pernah terpisahkan, bukan nggak pernah tiada. Kalau nggak pernah terpisahkan berarti keduanya selalu digandengkan oleh Allah, gitu loh. Makanya Allah menentukan semua keadaan yang wajib pada jirim, gitu. Semua yang pada jirim yang wajib ditentukan oleh Allah, tempatnya, sifatnya, arahnya, zamannya, gitu. Allah yang menentukan. Jadi wajib yang enggak dibikin itu wajib yang maknanya adamul intifa, bukan yang adamul infika, gitu. Terus Wasu'ila ditanya siapa ba'duhum sebagian ulama aman dari orang qala yang berkata la yaktiru tidak mampu Allah ayuhrijani untuk mengeluarkanku mimma malakatihi dari kerajaannya. Hal yakfuru apakah kafir aula atau tidak? Fa'ajaba maka menjawab ba'duhum bi annahu sungguhnya orang tersebut itu la yakfuru tidak kafir. Li'anna hurujahu karena sesungguhnya keluarnya dia memang melekatihi dari kerajaannya Allah Ta'ala itu mustahil. Di adam imkani wujudi memlekatin karena tidak mampu tidak adanya mungkin menciptakan wujudnya kerajaan liharihi pada selain Allah. Yuhrijuhu mengeluarkan Allahu pada orang tersebut ilaiha kepada mamlakatun lil ghair. Wal kudratu adapun kudro itulah tata'alaku tidak berhubungan bil mustahil. Fala dhaira maka tidak bahaya fidalika di dalam ucapan itu. Kama seperti la dhaira tidak bahaya fi ayuqala diucapkan layak tiru tidak mampu Allah ayatahida untuk menciptakan waladan au zaujatan au nahwadalika. nah, ngomong Allah itu nggak mampu. Ini banyak orang nggak berani. Masa sih Allah nggak mampu gitu. Saking kebablasannya memahami sifat mampu bagi Allah sampai nggak berani ngomong Allah itu nggak mampu, nggak kuasa bikin yang begitu. Ngomong nggak kuasa itu dianggap lemah. Ini yang salah nih. Allah itu nggak bisa bikin yang begitu, nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti lemah dong. Nggak begitu. Yang dimaksud nggak bisa yang maknanya lemah kalau nggak bisa bikin perkara
mungkin gitu. Kalau nggak bisanya pada perkara mustahil, ya bukan lemah. Kalau dikatakan kafir enggak orang yang ngomong begini, Allah itu ya nggak bisa ngeluarin saya dari kerajaannya, nggak bisa Allah. Andai saya ngomong begitu, kafir nggak saya? Ya enggak, emang nggak bisa gitu loh. Nah kalau Allah mau ngeluarin saya dari kerajaannya, lah mau taruh di mana? Emangnya ada kerajaan lain? Nah, kalau saya ngeluarin kamu dari rumah saya bisa, keluar. Ada rumah lain gitu loh. Nah kalau Allah ngeluarin saya dari kerajaannya ini, lah mau ditaruh di mana? Mau semua kerajaannya Allah. Jadi ketidakmampuannya bukan berarti lemah gitu. Ketidakmampuan itu berarti maknanya perkara itu mustahil. Seperti Allah tidak bisa bikin anak, Allah nggak bisa bikin istri untuk dirinya, bukan berarti lemah, karena perkara itu mustahil diciptakan. Nah, orang untuk ngomong Allah nggak bisa, nggak berani gitu. Ya aku masa Allah lemah, Allah itu syirik, itu kafir. Gimana sih? Nah kalau saya ngomongnya Allah itu ya nggak bisa bikin andeng-andeng di sini saya, lah itu lemah. Andeng-andeng, mau itu semua andeng-andeng semua aja bisa, apalagi andeng-andeng satu gitu. Sampai Allah itu mampu menjadikan orang mukmin masuk neraka. Allah itu mampu bikin orang kafir masuk surga. Itu bisa Allah ciptakan selagi itu perkaranya mungkin terjadi. Jadi jangan sampai kita salah memahami di dalam penjelasan tentang sifat qudrat. Ini banyak orang salah paham nih. Kalau nggak sampai dijelaskan secara demikian, maka nanti dianggap perkataan Allah nggak mampu itu mengarah kepada pasti Allah itu jadinya lemah, pasti Allah itu nggak bisa. Dan yang nggak bisa itu harus pada perkara yang mungkin terjadi. Kalau itu dinisbahkan pada Allah, ya berarti Allah itu lemah. Jadi ini seringkali terjadi. Kenapa? Karena kisah yang terjadi pada Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Idris pernah ditanya oleh iblis. Iblis pernah datang menyamar menyerupai manusia, datang ke Nabi Idris. Ini kisah ini nggak bersumber dari Nabi Muhammad nih kisahnya nih, tapi kisah Isra'i. Ya, tapi udah masyhur diceritakan oleh para ulama. Di kisahnya nggak diragukan lagi gitu loh. Ketika iblis datang bawa cangkang telur, kulitnya telur yang udah pecah tuh, dibawa ke Nabi Idris. Nabi Idris, saya mau nanya, Allah kan maha kuasa. Bisa nggak Allah memasukkan bumi yang gede ke dalam cangkang telur? Bisa nggak coba? Kalau memang Allah itu kuasa ya bisa, harusnya masukin bumi ke dalam. Kata Nabi Idris, jangankan ke cangkang telur, ke lubang jarum juga bisa, sambil dicolok matanya. Gitu. Maka iblis matanya buta satu itu. Kenapa? Dicolok sama Nabi Idris pakai jarum. Karena masa itu Nabi Idris ketika disamperin iblis masih jahit. Nabi Idris kalau jahit ketika masukin jarum, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, iblis datang. Nanyanya begitu, jawabnya Allah jangankan ke cangkang telur, ke lubang jarum juga bisa sambil dicolok. Tapi Nabi Idris nggak jelasin, itu masalahnya. Lah padahal secara zahir yang namanya barang gede
mustahil masuk ke barang yang kecil. Coba ini gelas, kamu usahakan bisa nggak meja ini masuk ke gelas ini? Kalau Allah bisa nggak? Ya nggak bisa. Gimana sih? Kalau mejanya gede, gelasnya kecil, ya nggak bisa. Itu namanya mustahil lah. Ngomong nggak bisa pada mustahil itu bukan berarti lemah gitu. Nah, Imam Asy'ari menjelaskan pengertian ini. Kata Imam Asy'ari, Nabi Idris ngomong mampu itu maksudnya iblis cuma nanya bisa nggak Allah masukin bumi ke dalam cangkang telur, nggak ngomong bumi yang gede cangkang yang kecil, nggak ngomong itu. Maka dijawab bisa. Kenapa? Karena Allah bisa aja mengecilin buminya, dikecilin, atau jarumnya digedein, kan bisa saja gitu loh. Kalau meja ini saya kecilin, saya masukin gelas bisa, atau gelasnya gedein, mejanya bisa gitu loh. Iblis nggak ngomong, coba Idris bisa nggak Allah masukin bumi yang gede ke dalam cangkang yang kecil? Kan nggak ngomong begitu, ngomongnya cuma masukin bumi ke dalam cangkang. Ya bisa aja, tinggal cangkangnya digedein yang lebih gede dari bumi. Kan Allah bisa bikin cangkang segede lahir gambreng juga bisa. Memang Allah bikin telur harus segini doang? Enggak, telur kamu aja segini. Kalau Allah mau bikin telur segede 2 kalinya jagat juga bisa, selagi itu perkara yang mungkin terjadi ya. Jadi ini penting nih memahami masalah sifat kudratnya Allah, mustahilnya Allah ajiz. Yang dimaksud mustahil ajiz adalah mustahil menciptakan perkara yang mungkin terjadi, bukan perkara mustahil. Makanya kalau ada orang ngomong begini, gak ada yang mustahil bagi Allah, hati-hati nih. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah, segalanya mungkin, hati-hati nih. Ini orang ngomongnya kebablasan. Mau Habib, mau Kiai, hati-hati tuh. Orang yang ngomongnya begitu, itu akalnya somplak, pasti begitu. Akalnya soak. Kalau Allah bisa bikin apa saja walaupun mustahil, sama aja ngomong Allah itu bisa pensiun jadi Tuhan. Bisa nggak? Mulai sekarang saya mau pensiun jadi Tuhan, Tuhannya ente aja lah gantian. Bisa? Bisa? Ini nggak mungkin, mustahil. Maka mustahil itu tidak akan mungkin terjadi, nggak mungkin Allah menciptakannya. Kalau dia mengatakan nggak ada yang mustahil bagi Allah, berarti dalam pikirannya udah nggak ada penjelasan akal sama sekali. Nggak ada namanya wajib, mustahil, jaiz. Dia nggak ngerti takrifnya, nggak ngerti pengertiannya. Dia nggak ngerti apa yang dita'aluki kudrat, menciptakan suluhi, Qadim, Tanzizil, Kudus, dia nggak ngerti itu. Hingga dia mengatakan Allah bisa saja menciptakan segala yang mustahil. Padahal yang dia maksud pasti perkara yang luar biasa. Itu maksudnya mesti itu. Cuman dia nggak bisa menjelaskan antara mustahil dan luar biasa. Makanya dalam hukum adi itu banyak orang mengatakan ada yang namanya mustahil adi, ada mustahil akli, ada mustahil adi. Makanya saya kalau ngomong nggak pernah mengatakan mustahil adi, karena mustahil adi itu menjebak orang. Mesti ngomongnya apa? Dalam hukum adi itu adanya biasa dan luar biasa, bukan wajib adi dan mustahil. Oh bukan, ini bahasa ini menjebak orang. Hukum adi itu ada 2, apa?
biasa dan luar biasa gitu mestinya, bukan wajib adi dan mustahil ini. Kalau kita ngomong ada mustahil adi, nanti orang pahamnya Allah itu bisa bikin yang mustahil dianggap mustahil akli gitu loh. Nggak bisa bedain antara mustahil akli dan adi jadinya. Biar itu terpisah gimana? Jangan ngomong mustahil adi, tapi ngomong luar biasa. Gitu mestinya. Allah itu bisa bikin segala hal yang luar. Nah, begitu beres. Karena memang yang luar biasa itu masih masuk perkara mungkin gitu. Kayak apa? Semua yang terjadi pada para nabi, yang terjadi pada para wali, itu masuk perkara apa? Luar biasa. Ente mau keluar rumah nih, bensin habis, ambil botol air mineral, ente isi, jais, mudah-mudahan jalan nggak? Jalan ke bengkel ente, bukan jalannya, kalau jalannya ke bengkel akhirnya. Kenapa? Ente bukan wali, bukan orang yang diberikan hal yang luar biasa. Kalau wansehan, ya bisa aja wansehan di jalan motornya habis. Ada air, ada diisi doang, jalan lagi. Kenapa? Karena dia orang yang diberikan keluar biasaan sama Allah. Lah ente yang bukan luar biasa jangan ikut. Kalau bensin habis, lo nggak punya duit, ngutang gitu. Nggak punya duit mau jalan, ya. Akhirnya turun mesin motor tuh. Kan jais bisa aja Allah bikin. Allah bisa bikinnya. Tapi Allah nggak menjadikan itu untuk kamu gitu loh. Allah bikin hal yang luar biasa pada orang khusus yang dia siapa? Para nabi, para wali gitu. Itu hal yang luar biasa yang Allah bikin. Kayak ketika kita menjelaskan hukum adi, jangan ngomong ada wajib adi, ada mustahil. Wajib adi kayak apa? Api wajib membakar. Nasi wajib mengenyangkan, obat wajib, jangan begitu. Biasanya api membakar gitu, biasanya nasi mengenyangkan, biasanya obat menyembuhkan. Kok ada api nggak membakar? Luar biasa gitu mestinya, bukan mustahil adi, kok mustahil adi. Ini merusak paham jadinya. Banyak orang salah paham, nanti nisbatnya Allah bisa bikin perkara yang padahal maksudnya pasti mustahil adi tadi, bukan mustahil akli. Hanya gara-gara nggak bisa misahin yang mustahil adi sama akli, jadinya satu perkara. Termasuk bikin anak pun Allah ya mampu. Kalau nggak mampu berarti Allah lemah. Seperti perkataan Ibnu Hazm dalam kitab An-Nihal wal Milal mengatakan kalau Allah nggak bisa bikin anak berarti Allah nggak bahaya itu orang besar gara-gara apa menisbatkan Allah itu maha kuasa sampai kebablasan, sampai ngomong nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Lah yang mustahil bagi Allah ya banyak. Apa? Allah nggak bisa naik becak, bisa? Hah? Allah nggak bisa naik motor. Kalau ini bisa. Allah nggak bisa. Nggak bisanya bukan berarti lemah, tapi mustahil gitu mestinya dong. Allah duduk. Allah tuh nggak bisa duduk. Ya mustahil. Atau kata begini, Allah bisa nggak mengecilkan dirinya? Allah suruh mengkeret gitu ya. Lalu kira Allah itu atom apa begitu? Kadang gede, kadang kecil. Apa sih? Pahamnya Allah bagaimana? Allah kok mengkeret? Lu kira barang ente suka gede suka kecil mengkeret? Ini banyak orang salah paham masalah ini, makanya penting ngaji ilmu akidah. Kalau sampai kamu salah paham,
memang kamu nggak kafir, tapi kamu keluar dari pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena hal ini adalah hal yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah. Kamu nggak boleh beda dalam masalah ini. Beda kamu keluar dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Katakan ada orang itu ahli sunnah, ada bukan ahli sunnah, ada kafir. Beda nih. Jadi jangan terus yang bukan ahli sunnah pasti enggak. Ada Syiah, Mu'tazilah, Wahabi, Salafi, Murji'ah, Khawarij. Hukumnya apa? Dia ahlul bid'ah. Kenapa? Karena dia keluar dari yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi khilaf itu ada dua, ada khilaf dalam akidah yang udah diijma ulama, ada khilaf dalam fikih yang diijma sama ulama fikih. Khilaf dalam ilmu fikih, ulama fikih itu namanya rahmat. Itu. Kalau khilaf dalam masalah akidah ini namanya ujian Allah. Kok ente khilaf nih sama pemikiran ahli sunnah, ente diuji sama Allah. Kok nggak bisa kembali, ente bisa sampai pada makomnya bid'ah sampai imannya fasik. Kalau khilaf dalam masalah madhab fikih, kunut sama nggak kunut, yang betul mana? Kunut, sholatnya baca kunut sama nggak kunut, yang betul yang mana? Ya betul semua, yang nggak betul yang nggak sholat. Itu mau kunut boleh, nggak kunut, yang penting sholat. Raweh 11 rakaat sama 20 bagus mana? Dan bagus semua, yang nggak bagus yang nggak raweh, gitu mestinya. Kenapa? Karena khilaf keduanya ini jangan tuh, ini nggak bisa. Kamu kok 11 rakaat bid'ah? Yang bid'ahin siapa? Nggak kunut bid'ah. Sholat harus sedekap. Udah sedekap begini lagi. Kalau nggak begini bid'ah. Nggak sedekap juga nggak apa-apa ente. Yang penting jangan begini sholatnya. Itu khilaf dalam masalah fikih. Jadi beda nih. Ada khilaf oleh ulama akidah, ada khilaf ulama fikih. Lah yang khilaf sampai kafir yang mana? Khilaf yang sampai kafir itu khilaf dalam ma ya'lamu minad-din bidharurah. Sesuatu yang diketahui dari agama secara mudah. Orang alimnya tahu, orang awam juga. Khilaf ini kafir. Apa contohnya? Sehari sholat 5 kali. Orang awam tahu nggak? Orang alim apalagi. Kok ini ngomong saya mah 6. Hukumnya apa? Kafir. Zuhur 4 rakaat. Tahu semua nggak? Kok ente 3? Atau saya mah 4 kurang. Terus saya 6 sekarang. Hukumnya apa? Nah itu loh. Jadi yang langsung mutlak kafir itu orang yang mengingkari ma ya'lamu minad-din bidharurah. Ini yang dipahami oleh madhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Di dunia tidak mengkafirkan ahlul kiblat. Di akhirat lain lagi urusannya. Di dunia kita nggak mengkafirkan ahlul kiblat, tapi itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah itu urusan akhirat. Gitu loh. Bukan urusan dunia. Di dunia tetap dia ahlul kiblat. Itu maksudnya. Hingga dengan pendapat ini kita masih berkeyakinan bahwa semua orang yang bersyahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul, kiblatnya ke Ka'bah, ya sudah dia muslim. Kita nggak usah pakai kafir, nggak bisa. Kita bisa nyebut dia ahlul bid'ah. Kok bid'ah dari mana? Karena mengingkari kesepakatan ulama
akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini yang harus dipahami dari sifat mustahilnya Allah ajiz apabila tidak bisa menjadikan salah satu perkara mungkin. Apalagi Allah itu nggak bisa bikin semua mungkin, yang mustahil. Oh, dunia udah nyata kelihatan, kok Allah nggak bisa bikin mungkin, bagaimana? Ya, insya Allah kita sambung yang akan datang bicara mustahilnya Allah karohah, atau yang menjadi lawannya sifat iroda. Insya Allah mudah-mudahan iman kita dijadikan Allah iman yang benar, iman yang diterima oleh Allah sesuai apa yang jadi pendapatnya para ulama, ikut para ulama, sehingga kita akan di dunia kumpul bersama ulama, di akhirat kumpul bersama para ulama, aulia, syuhada, para anbiya, diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna bi anana qarabna wa anana asrafna 'ala al-adha asrafna atub 'alaina tauba tawfiq kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah ujiratin au suhbah wal muslimina ajma'in Rabbi isma fadlan lam biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.